Kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sya'nuh, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar antum semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia-Nya, dan yang lebih besar dari itu semua adalah yang terbesar dari nikmat Allah adalah nikmat Islam dan nikmat hidayah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengenal tauhid dan juga lawannya syirik. Kita mengenal mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah penciptaan manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia begitu saja tanpa ada aturan, tanpa ada tuntunan. Bahkan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan, ada perintah dan larangan. Oleh karena itu dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira mereka dibiarkan di muka bumi begitu saja tanpa ada sia-sia? Maksudnya penciptaan manusia, apakah mereka mengira penciptaan manusia sia-sia? Tidak ada aturannya, tidak ada tujuannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayahsabul insanu, apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan amanna, ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, ketika mereka mengatakan kami beriman namun mereka tidak diuji. Artinya ada perintah dan larangan dalam syariat, dalam kita beragama ini. Saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara hikmah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala
tetapkan bagi kita, baik perintah maupun larangan, maka itu semuanya penuh dengan hikmah, penuh dengan ya maslahat. Dan satu hal yang wajib kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling tahu untuk maslahat diri kita daripada kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ya barangkali kalian mencintai, menginginkan sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi barangkali engkau membenci satu perkara, engkau tidak suka satu perkara padahal itu baik bagimu. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang hendaknya kita tanamkan dalam diri kita, bahwa ketetapan Allah itulah yang terbaik. Syariat Allah itulah yang terbaik. Sekalipun manusia menganggapnya ekstrim, sekalipun manusia menganggapnya keras. Sebagaimana ada hukum qisas. Orang yang membunuh hukumnya apa? Dibunuh. Ketika ahlu ya keluarga mayit yang terbunuh meminta atau menuntut untuk diqisas. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang pertama kali hendaknya kita tanamkan dalam diri kita, bahwa semua perintah Allah pasti mendatangkan kebaikan. Sebagaimana semua larangan Allah Subhanahu wa taala pasti mendatangkan keburukan. Baik kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita adalah agama yang mudah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, ada solusi yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, Allah halalkan jual beli. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, Allah halalkan pernikahan. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal lagi diri kita. Ya. Katakan kepada diri kita, fulan, wahai diri, engkau telah belajar agama, engkau telah mengetahui ini perintah Allah, ini larangan Allah. Ini yang halal, ini yang haram. Yang halal bahkan kita sebutkan ya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ketika seseorang melakukan transaksi jual beli tersebut, ya transaksi tersebut tidak ada penipuan, saling keterbukaan, menjelaskan apa adanya. Ya, Nabi SAW menyebutkan, idza tabaya'al bayi'ani, jika dua orang yang berjual beli, ya, dalam hadis Nabi mengatakan, fa in saddaqa wa bayyana, jika keduanya jujur dan terus terang menjelaskan, ini barangnya ya original, ini yang KW, dijelaskan. Oh, ini ada cacatnya, tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Burika fi bai'ihima, maka akan diberkahi jual beli di antara keduanya. Akan tapi jika jual beli, transaksi jual beli tersebut dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan ya aib, adanya penipuan, ya, fa in kadzaba wa katama, ya saling berdusta, kemudian menyembunyikan aib pada barang yang diperjualbelikan,
muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan hilang keberkahan pada transaksi jual belinya. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya tentang riba, Allah Subhanahu wa taala ya telah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan riba, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan riba. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai riba. Karena riba akan ya merusak harta kita. Akan mencabut keberkahan harta kita. Dan sebaliknya, wa yurbis sadaqat. Dan Allah akan mengembangbiakkan sedekah kita. Allah akan memperbanyak sedekah kita. Kita bersedekah satu kali, Allah kembangbiakkan. Dan kita akan melihatnya kelak di akhirat. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum lebih jauh kita berbicara tentang riba, maka riba secara bahasa adalah az-ziyadah, yaitu tambahan, bertambah. Ya, ini secara bahasa. Kemudian, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan riba itu terjadi yang disebutkan oleh para ulama pada dua perkara. Yang pertama riba fadl, yang kedua riba nasi'ah. Riba fadl ya adanya penambahan, ya adanya penambahan ketika seseorang berhutang kemudian ya mengembalikan dengan pengembalian yang lebih, ada tambahan, ya. Kemudian ada juga riba nasi'ah. Secara singkat, ya, riba fadl ini sebagaimana yang masyhur, ya, di kalangan diketahui oleh masyarakat kita, yaitu seorang yang meminjamkan, ya, 1 juta misalnya, kemudian ia mendapatkan pengembalian lebih dari 1 juta, 1.100.000 kah? Nah, ini namanya riba yang ada di dalamnya penambahan. Termasuk juga jual beli pada komoditas barang-barang ribawi. Ya, emas dengan emas, perak dengan perak, ya, atau gandum dengan gandum, beras dengan beras. Adanya penambahan. Sekalipun berbeda jenis berasnya, maka tidak boleh adanya penambahan. Beras jenis A dengan beras jenis B. Maka apabila terjadi saling tukar menukar, maka harus sama beratnya atau sama takarannya dan dilakukan secara kontan, serah terimanya. Nah, ketika tidak terjadi, ketika jual beli emas dengan emas ataupun misalnya beras dengan beras, walaupun sama beratnya, sama timbangannya, sama takarannya, tapi tidak kontan, beras yang satu ada di hadapan kedua belah pihak. Beras yang satunya lagi, milik satunya lagi masih di rumah. Maka ini terjadi riba nasi'ah namanya. Adanya tempo waktu yang tertunda. Satu ada di hadapan kedua belah pihak, 2 orang yang bertransaksi, yang satu tidak ada. Ini namanya riba nasi'ah. Walaupun sama-sama 1 kilo berasnya misalnya. Ini riba nasi'ah. Jadi riba ada 2, riba fadl dan riba nasi'ah. Kalau fadl ada penambahan. Beras 1 kilo, beras A, ya, dengan beras B, sama-sama ya terjadi langsung kontan penyerahannya. Tapi karena beras yang A ini kualitas super, beras yang B kualitas biasa-biasa saja, sehingga
ya adanya perbedaan, yang ini 2 kilo beras B, yang beras supernya 1 kilo, maka ini terjadi riba fadl. Nah demikian. Saudaraku rahmatul ya Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan bertanya, kalau begitu Ustaz, ya kalau ada beras yang ini beras mahal ini, di pasaran 1 kilo ya barangkali 20.000, yang ini 15.000 atau 10.000. Kalau kira-kira sama-sama 1 kilo, berarti rugi lah Ustaz. Yang mahal ini harusnya dia bisa mendapatkan harga yang lebih kalau dia jual. Maka ya solusinya apa? Solusinya dijual salah satunya. Apakah yang beras yang kualitas biasa dijual terlebih dahulu, ya dijadikan uang, ataupun yang lain, kemudian baru dibelikan beras yang bagus tadi dengan uang tadi, ya. Atau kurma misalnya, begitu juga. Ini kurma yang per kilonya 100.000, ini kurma yang per kilonya 50.000. Kalau mau tukar menukar, harus sama-sama timbangannya atau takarannya 1 kilo ya 1 kilo. Ya, tidak boleh lebih, dan harus kontan serah terimanya. Nah demikian. Kalau tidak ridho, kalau begitu saya tidak maulah seperti itu. Saya tidak ridho. Kalau tidak ridho, jual salah satunya. Apakah kurma yang kualitas bagus, ya dia jual terlebih dahulu, kemudian baru dia membeli apa? Kurma yang biasa tadi dengan hasil uang tadi. Tentunya kan berlebih ya kan? Ya, dia jual 100.000, 50 dia simpan, 50.000 untuk beli yang kurma biasa. Tapi kalau mau langsung, maka harus sama, yadan biyadin. Pertama Nabi mengatakan mislan bi mislin, harus sama beratnya atau timbangannya atau takarannya. Nah, bisa dipahami ya, ada riba fadl, ada riba nasiah. Kalau riba nasiah tadi jual beli kurma dengan kurma, ya ditukar, ya. Akan tetapi yang satu ada di hadapan kita, yang satunya lagi apa? Tidak di hadapan kita. Masih di rumahkah? Atau ya masih dalam perjalanan? Ya, bahasanya barangnya belum ready. Ya. Satu berasnya ada, ya. Adapun beras yang satunya lagi belum ada. Maka ini tidak boleh. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, namun ya harta-harta atau komoditas yang terkena riba tidak semua barang, ya. Barang-barang yang tertentu. Nabi menyebutkan ada emas dengan emas, perak, kemudian syair, kemudian al-burru bil burri, ya. Gandum dengan gandum, syair, begitu juga sejenis gandum juga, namun beda jenis, ya. Kemudian al-milhu bil milhi, kemudian garam dengan garam. Nah, dan juga yang disamakan, termasuk diantaranya di negeri kita, ya, bahan makan pokok, beras dengan beras dan yang sejenisnya. Maka tidak termasuk di dalamnya, ya, tukar menukar HP. Ini ada HP, ya sama-sama mereknya, tapi satu ada, yang satu lagi masih di rumah. Ini boleh, karena tidak termasuk, ya, tidak termasuk barang-barang komoditas yang masuk padanya riba. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas tentang riba, dan masih banyak lagi nanti model-model, ya, bentuk-bentuk riba, apalagi model-model kontemporer di masa saat ini. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat, ya, sejarah tentang riba. Ternyata riba itu sudah pernah terjadi
di kalangan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertransaksi dengan riba, namun mereka berbuat siasat. Ya, mereka adalah orang-orang yang pandai berbuat tipu daya, berbuat siasat seolah-olah boleh dengan cara-cara mereka. Ya. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah An-Nisa ayat 160 hingga 161, Allah berfirman, "Fabidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu." Karena kezoliman orang-orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka perkara-perkara yang baik yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kezoliman itu bisa jadi merupakan sebab kita terhalangnya dari kebaikan-kebaikan. Ya. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan juga karena sebab mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menutup-nutupi, menyembunyikan kebenaran. Bahkan tidak segan-segan, ya, mereka merubah, yuharrifunal kalima amma mawadhi'ih. Mereka merubah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Wa akhdhihimur riba, dan karena mereka bertransaksi riba. Wa qad nuhu anhu, padahal mereka telah dilarang untuk bertransaksi riba. Nah, demikian. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang ayat ini, menafsirkan ayat ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dahulu telah melarang orang-orang Yahudi dari praktek riba. Akan tetapi mereka, ya, mengambil bertransaksi riba, wahtalu alaih bi anwa'il hiyal, dan mereka berbuat tipu daya, membuat model-model tertentu, ya, membuat gambaran-gambaran tertentu seolah-olah itu bukan riba, padahal hakikatnya riba. Baik merubahnya dengan nama-nama yang lain, ya, riba dirubah jadi apa? Bunga. Katakan riba. Coba antum tanya, saya mau minjem di sini, berapa ribanya? Nggak akan, ya, mungkin dia akan apa? Jengkel, ataupun dia akan merasa malu, ataupun yang lainnya. Ya. Maka saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang Yahudi mereka berbuat hilah, tipu daya, siasat, ya, dengan berbagai macam model untuk menghalalkan, ya, riba. Wasunufi minasyubah, bahkan mereka juga menebarkan syubhat-syubhat. Di antara syubhat mereka adalah riba itu yang dilarang antara sesama Yahudi. Kalau sesama Yahudi itu diharamkan, tapi kalau selain orang Yahudi dibolehkan, tidak mengapa. Nah, ini di antara syubhat mereka. Iya, dalam kitab kita ada itu larangan riba, tapi ini antara sesama Yahudi. Tapi kalau kepada selain Yahudi boleh. Nah, ini di antara syubhatnya juga. Wa akalu amwalan nasi bil batil, dan mereka memakan harta manusia dengan batil. Waqad sarafal yahud an-nass al-muharram lirriba. Nah, ini dia. Jadi orang-orang Yahudi mereka memalingkan makna dari larangan riba tersebut, ya, mereka membatasi keharaman riba atas mereka hanya sesama Yahudi saja yang diharamkan. Adapun kepada orang lain, ya, faja'aluhu jaizan la ba'sa bihi. Mereka mengatakan ini boleh, tidak mengapa. Nah, demikian. Ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum.
maka jelaslah ya, telah jelas yang tercantum dalam kitab mereka Taurat ya akan keharaman tersebut, keharaman riba. Namun mereka ya membuat tipu daya, siasat, syubhat untuk ya bertransaksi riba. Taib. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbicara berikutnya tentang riba di masa jahiliyah. Dahulu di masa orang-orang Arab jahiliyah masyhur praktek riba. Ya. Bahkan mereka menganggap praktek riba ini bentuk usaha yang sangat menguntungkan. Ya, tidak kerja tapi dapat banyak uang. Nah demikian. Mereka menganggap ini adalah keuntungan besar ketika mereka bisa meminjamkan kepada banyak orang dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar menurut mereka. Karena terus menerus yang ini sudah mengembalikan, kemudian ada yang dipinjamkan lagi, kasih berapa persennya bunganya, padahal ribanya berapa persen, terus. Nah demikian. Dan ini sangat minim kerugian. Nah, jadi kan ini yang mereka cari. Kerja mudah, ya, hanya modal ngomong, serahkan, kemudian dia akan dapatkan yang lebih. Ya, adapun kerugian sangat kecil, keuntungan besar. Nah demikian. Maka mereka menganggap ya praktek riba ini di masa orang-orang Arab jahiliyah adalah keuntungan yang besar. Bahkan berkata Al-Imam Al-Mujahid dalam tafsirnya, beliau mengatakan ketika beliau menafsirkan ya, annahu qala kanu fil jahiliyah yakunu lirrajuli 'ala rajul dain. Dulu di masa jahiliyah ketika seseorang memiliki hak ya, dia menghutangi kepada seseorang, dia datang kepada orang yang berhutang kepadanya. Ketika sudah jatuh tempo, dia datang kepada saudaranya. Laka kadza wa kadza wa tuakhir anni fayuakhir anhu. Kamu bisa bayar atau tidak? Kalau kamu bisa bayar sekarang, sudah jatuh tempo. Jika tidak mau bayar sekarang atau tidak mampu bayar sekarang, ya, silahkan, tapi engkau wajib menambah sekian dan sekian. Akhirnya sepakat, ya, diakhirkan, ditangguhkan tahun depan misalnya, bulan depan misalnya, kemudian ada tambahan ya ribanya. Nah demikian. Bahkan mereka juga mengatakan ataqdi am turbi, kamu mau membayar sekarang atau mau riba? Ya, nggak pakai namanya bunga-bunga. Ataqdi qadha am turbi. Maksudnya diperbanyak hutangnya, yang awalnya 1 juta jadi 1.100.000 bulan depan. Langsung ditawarkan seperti itu. Nah, ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, dan riba yang terjadi di masa jahiliyah adalah riba yang berlipat ganda. Bulan ini ya, bulan depan 1.100.000. Bulan depan sudah jatuh tempo, dia tanya kembali, kamu bisa bayar atau tidak? Jika tidak, kita tangguhkan bulan depan, tambah lagi 1.200.000. Terus ya demikian. Nah, ini kalau hutangnya uang. Kalau hutangnya adalah hewan, ya, saya hutang hewan kambing 1 tahun. Jatuh tempo pembayarannya, dia tidak punya kambing 1 tahun. Ya, tahun depan kamu bayar, tapi yang 2 tahun. Terus, nah seperti itu. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum. Dan beginilah praktek ya riba telah terjadi di masa jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba ad'afan mudha'afah, riba yang berlipat ganda. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dipahami ya kalau seseorang menafsirkan Quran, memahami Al-Qur'an dengan akalnya, yang dilarang kan berlipat ganda. Berarti kalau nggak berlipat ganda tidak mengapa. Kan larangannya janganlah kalian makan riba yang berlipat ganda. Kalau tidak berlipat ganda, sedikit saja, 1%, 2%, 15%, tidak sampai 100% kelipatannya, tidak mengapa. Ini bentuk syubhat. Makanya butuhnya kita kembali kepada pemahaman para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang mengikuti mereka dengan hak. Nah demikian. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita la'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dahulu ya sebenarnya praktek riba ini ya di antara ya keburukannya, di antara dampak buruk dari riba adalah akan merusak akhlak, tatanan akhlak dalam ya kaum muslimin, ya akhlak kaum muslimin. Karena pada dasarnya kita tahu bahwasannya kita diperintahkan dalam agama kita untuk saling apa? Tolong menolong, saling apa? Membantu, meringankan. Ada saudara kita yang apa? Yang kesulitan, butuh dana, butuh pinjaman, kita bantu. Apalagi perkara yang mendesak, perkara yang darurat untuk berobat ataupun yang lainnya. Itu bentuk menolong dia. Bahkan di saat sudah jatuh tempo, kemudian dia tidak mampu membayar, kemudian kita katakan hutangmu lunas. Itu bentuk sedekah kita kepadanya. Ya. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika datang kepadamu atau engkau punya orang datang kepadamu orang yang berhutang kepadamu, sudah jatuh tempo dan dia belum mampu bayar. Fanadhiratun ila maisarah. Maka tangguhkan sampai Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia. Nah demikian. Adapun praktek riba ini ya bertentangan dengan asas tadi, bertentangan dengan asas tolong menolong, saling meringankan. Karena apa? Ya, dia mau bantu kalau ada apa? Kalau ada tambahannya, ada manfaatnya. Kalau enggak, maka enggak akan dikasih, enggak akan diberi, enggak akan dibantu. Ya. Mau dia orang tua, mau dia mungkin orang yang terhormat, maupun dia orang miskin, ya tidak pandang bulu. Kalau kamu pinjam, ya maka harus ada ribanya, ada tambahannya. Baik. Padahal kita diperintahkan saling tolong menolong, ya saling membantu, ya saling memudahkan. Nah demikian. Banyak dalam hadis Nabi mengatakan, "Waman yassara mu'minan yassarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan seorang mukmin, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Ya. Waman yassara mu'siran. Ya, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan. Nah demikian. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk poin berikutnya, Islam. Setelah datang Islam, ya, Islam memperingatkan, ya, memperingatkan umatnya dari bahaya riba. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, memperingatkan kita semua dari bahaya riba, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan
untuk orang-orang yang makan riba dan orang-orang yang ya ikut transaksi riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah berfirman, orang-orang yang makan riba tidaklah mereka berdiri. Ini ayat ini bercerita tentang ya kondisi kelak di hari kiamat, kelak di akhirat, kondisi orang-orang yang makan riba. Tidaklah mereka berdiri kelak di akhirat kecuali sebagaimana orang yang terkena atau kerasukan jin, kerasukan syaitan. Karena sebab apa? Mereka mengatakan jual beli itu mirip dengan riba. Ya, jual beli itu mithlur riba, sama dengan riba. Tidak ada bedanya, sama-sama transaksi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ikhwani fillah azinallah wa iyyakum. Adapun pemikiran yang pendek, sependek ya, orang awam barangkali ataupun yang masih ada syubhatnya, apa bedanya jual beli dengan riba? Jual beli barang, uang ditukar dengan barang dapat untung. Yang ini meminjamkan dapat untung. Apa bedanya? Mungkin seperti itu. Taib. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala membedakan ya antara riba dengan jual beli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain yang sudah Anda sebutkan tadi. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba ya dan wa yurbis shadaqat. Allah mengembangbiakkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kufur ya, kufur kepada Allah lagi berdosa. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lain yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, sekarang kita masuk hadis Nabi. Ya. Hadis yang sangat masyhur ya, bahwasanya orang-orang yang bertransaksi riba maka mereka akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Laknat Allah, at-tardu min rahmatillah, mereka akan dijauhkan, al-bu'du, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa di antara kita yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Semua kita ingin, semua kita berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang makan riba maka mereka akan dijauhkan, akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata dia berkata, la'ana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaknat akilar riba, orang yang makan riba, wa mukilahu, orang yang memberi pinjam, orang-orang yang bertransaksi riba, orang-orang yang memberi ya, rentenernya ya. Afwan, akilur riba ini yang memberi pinjaman sehingga dia dapat riba tersebut. Mukilahu nasabahnya. Nah, demikian. Taib. Wa katibahu, orang yang mencatat, wasyahidai, dan juga yang saksi, tukang saksinya, saksi dalam transaksi tersebut. Wa qala, dan Nabi bersabda, hum sawa, mereka sama dosanya. Ya, mereka mendapatkan dosa ya dari transaksi riba tersebut. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi di antara bahayanya adalah orang-orang yang bertransaksi riba, orang-orang yang nasabahnya intinya yang ikut ya, serta termasuk yang mencatatnya, orang yang menyaksikannya, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala.
Padahal kita sholat, ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Bagaimana dengan orang-orang yang makan riba? Kemudian Nabi SAW menyebutkan di antara azab, siksaan bagi orang-orang yang makan riba. Dari Samurah bin Jundub, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitul lailah rajulaini. Aku pernah bermimpi, tadi malam aku bermimpi, melihat dua orang yang datang kepadaku. Atayani fa akhrajani ila ardin muqaddasah. Maka keduanya membawaku ke sebuah tempat, ya suatu negeri yang suci. Fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin. Maka aku pun dibawa berjalan hingga mendapatkan sebuah sungai yang berisi darah. Sungai darah. Min damin fihi rajulun qa'imun ala nahrin min damin fihi rajulun qa'imun. Dan di tengah-tengah sungai tersebut ada seseorang yang berdiri. Jadi sungai darah, di tengah-tengahnya ada seorang yang berdiri. Afan, ya. Jadi ada dua orang, ada yang berdiri di pinggir, ada yang berdiri di tengah. Wa ala wasatin nahri rajulun baina yadayhi hijarah. Nah, jadi pertama Nabi melihat ada seseorang yang berdiri di samping, ya, atau di pinggir sungai tersebut. Kemudian di tengah-tengahnya ada orang yang berada di tengah-tengah sungai tersebut, dikelilingi batu-batuan. Ya, nah demikian. Fa aqbala ar-rajulu alladhi fi an-nahri. Ketika orang yang berada dalam sungai tersebut, yang berada di tengah sungai, ingin keluar dari sungai tersebut. Fa idza arada ay yakhruja rama ar-rajul bihajarin fi fihi. Setiap kali dia mau keluar dari sungai tersebut, maka lelaki yang berada di pinggir sungai tersebut melemparkan batu ke dalam mulutnya. Melemparkan batu ke dalam mulutnya. Farudda haitsu kana. Maka dia pun balik lagi ke tempat posisi semula yang berada di tengah tadi. Faja'ala kullama ja'a liyakhruj rama fihi bihajarin fayarji kama kana. Setiap kali mau keluar dilemparkan batu, ya, ke mulutnya, kemudian dia kembali lagi ke tengah. Terus seperti itu. Maka Nabi SAW bertanya, faqultu ma hadza. Nabi bertanya, ini apa? Kejadian ini kepada siapa? Siapa dia ini? Faqala alladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba. Yang engkau lihat di sungai tersebut, ya, adalah orang-orang yang makan riba. Maka saudaraku rahmatul ya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ancaman bagi orang-orang yang makan riba. Ya, dia akan mendapatkan siksa, ya, kelak di akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian saudaraku rahmatul ya Allah Subhanahu wa taala, di antara bahaya riba adalah bahwa riba termasuk di antara perkara yang membinasakan. Yang disebut oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Berarti ini tandanya dosa besar. Perkara yang membinasakan, ya, ini dosa besar. Di antaranya yang pertama, Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah wa mahunna. Wahai Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan tersebut? Maka Rasulullah SAW bersabda, asyirku billah. Berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian wasihru, sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga, membunuh seorang jiwa, ya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa hak. Kalau dengan hak itu maksudnya apa? Dengan misalnya apa? Dengan rajam, ya, kisos. Nah, adapun membunuh satu jiwa tanpa hak, ini dosa besar. Wa aklur riba. Nah, kemudian Nabi mengatakan dan makan riba.
Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim tanpa hak. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang di saat sudah bertemu dua pasukan. Ini enggak boleh. Ini dosa besar. Sudah ketemu, sudah saling menyaksikan dua pasukan. Pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh, enggak boleh lari. Harus maju. Nah demikian. Apa kira-kira hikmahnya? Apa kira-kira hikmahnya? Karena kalau ada lari satu, maka yang lain akan lihat, lari. Wah, udah lari semua. Makanya nggak boleh. Kalau sudah bertemu dia dua pasukan kaum muslimin dengan musuh, ya maka tidak boleh lari dari medan perang. Kecuali untuk siasat, untuk bergabung ke pasukan yang lebih besar misalnya, atau berbuat tipu daya. Nah, itu dia. Bukan untuk lari dari medan perang. Kemudian yang terakhir, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh wanita mukminah yang menjaga dirinya dituduh berzina. Nah demikian. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Maka riba di antara perkara yang membinasakan. Kemudian saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di antara bahaya riba ya. Orang yang bertransaksi riba berarti dia sedang mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, artinya orang yang bertransaksi riba berarti dia telah menjatuhkan dirinya kepada perang melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya pasti kalah, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ini ketika datang turun ayat tentang riba, maka yang masih tersisa transaksi riba yang sebelumnya maka tinggalkan. Ambil pokoknya saja. Kalau kamu menghutangkan 100 ribu, ambil 100 ribunya. Yang ribanya tinggalkan. Ya, nah itu maksudnya. Jadi setelah datang ayat pengharaman tentang riba, tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ya, ini ketika mereka masuk Islam, ketika mereka beriman. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah. Tapi jika kalian tidak melakukannya, tidak meninggalkan riba totalitas, masih bertransaksi riba, fa'zanu biharbin minallah, maka umumkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, maka bagi kalian modal kalian. Kalau ngutangi 1 juta, ya ambil 1 jutanya. Ini bentuk kalau orang mau tobat. Wah, aku udah banyak kali jadi rentenir mengutangi. Maka ambil pokoknya saja. Ya, ketika seorang bertobat, ambil yang berapa dia hutangi, 1 juta, ambil 1 juta. Yang ribanya hapuskan. Nah demikian. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak boleh berbuat zalim dan kalian juga tidak boleh dizolimi. Kalian juga tidak dizolimi. Nah demikian. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum. Kemudian orang yang makan riba ini menunjukkan lemahnya takwa seseorang. Lemahnya takwa seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun." Ketika Allah melarang riba, Allah akhiri dengan apa? La wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, semoga kamu beruntung.
Nah demikian. Maka ini menunjukkan orang yang masih bertransaksi riba, ini menunjukkan takwanya apa? Kurang, lemah. Nah demikian. Ikhwani fi din a'azinallahu wa iyyakum. Kemudian di antara ya bahaya riba, bahwa ketika terjadi riba, transaksi riba menyebar di suatu negeri, menyebar di suatu kampung, maka ini bisa jadi sebab kampung tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW bersabda dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza zahara zina war riba." Jika sudah nampak muncul merajalela perzinahan dan riba, ya, fi qaryatin, di suatu kampung, di suatu negeri, faqad ahallu bi anfusihim azabullah. Ahallu bi anfusihim azaballah. Berarti mereka telah apa? Ahallu, menghalalkan untuk diri mereka azab Allah. Maksudnya apa? Berarti mereka telah membuka potensi untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena mereka bertransaksi riba. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya perzinahan dan riba. Maka hendaknya kita ajarkan ya kepada anak keturunan kita akan bahaya riba ini, kepada keluarga kita, kepada orang-orang ya teman kita, saudara kita. Karena ketika sudah merajalela ini di satu negeri, ya, maka bisa jadi azab Allah turun kepada mereka. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa riba sangat besar. Nabi SAW mengatakan, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu 73 pintu. Aisaruha dosa riba yang paling ringan, mislu ayankihar rajulu ummah, seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Waliyadzubillah. Tidak tergambarkan. Tapi sekarang orang menganggap riba itu apa? Sepele, ringan. Prostitusi, perzinahan, nah ini apa? Ini dicegah, dilarang, bahkan mungkin dihukum. Tapi apa? Sebaliknya, ya, riba menjamur. Padahal ini bukan dalam arti kita merendahkan, menyepelekan dosa zina, tidak. Tapi jika dibandingkan dengan dosa riba, wah, sangat besar. Ya, ini hadis riwayat Al-Hakim dan disahkan oleh disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum. Kemudian riba adalah bentuk maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, maka mereka akan terkena fitnah, ya, akan terkena aw yusibahum azabun alim, mereka akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Dan ini umum, ya, dalam surah An-Nur ayat 63. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang makan riba, pelaku riba, ya, akan akan mendapatkan ancaman neraka jika dia tidak bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan keharaman riba, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, falahu ma salafa, maka yang dulu
maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Ya. Wa amruhu ilallah, dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya. Wa man 'ada, tapi kalau dia mengulangi lagi, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka adalah orang-orang yang menjadi ashabun nar, ya, penduduk neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian bahaya riba berikutnya adalah orang yang makan riba, ya, maka tidak akan diterima sedekahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah dari riba. Karena apa? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang umum, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka otomatis riba haram, ya, bentuk usaha ataupun harta yang haram, maka Allah tidak akan menerima sedekah seseorang dari hasil riba. Kemudian berikutnya di antara bahaya riba, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang makan riba. Karena di antara sebab terhalangnya doa, sebab yang menghalangi terkabulnya doa adalah apa? Harta yang haram, dan riba jelas-jelas haram. Dan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW yang menyebutkan, Zakar ar-rujula yutilu safar ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila sama. Nabi menyebutkan seseorang yang dalam perjalanan jauh pakaiannya kusut masai, ya, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, dan Nabi mengatakan, wa mat'amu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghuzziya bil haram, dan dia diberi gizi dengan haram, ya, sesuatu yang haram, fa anna yustajabulah, dari mana dia akan diterima doanya? Nah demikian, yustajabu lidzalik, fa anna yustajabu lidzalik, dari mana doanya itu tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, di antara bahaya riba juga bahwa riba akan menjadikan hati kita keras. Hati kita keras, bahkan bisa mengunci hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, hati mereka telah terdapat padanya kunci yang menutupi, ya, hati mereka karena dosa-dosa mereka. Dan dalam hadis juga Nabi menyebutkan, setiap kali seorang berdosa, nukitat idza aznaba ar-rajulu zamban nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Jika seseorang berdosa, maka akan dititikkan noda hitam dalam hatinya. Nah, kalau dia terus riba gimana? Terus satu titik noda hitam terus. Sampai kata Nabi, sampai hatinya hitam, sampai ya hatinya tertutup, tak lagi menerima kebenaran. Ya, karena hatinya terkunci. Maka saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang yang terus masih, ya, berbuat riba, maka terus setiap harinya tertitik noda hitam pada hatinya. Karena terus dia bertransaksi riba. Maka tinggalkan riba agar hati kita bersih, agar hati kita tidak terkunci, yang tidak lagi menerima kebenaran apapun, ya, nasihat yang disampaikan, maka dia tidak menerimanya karena hatinya sudah tertutup dan terkunci. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan kalkuzi muzakhia atau kama qala sallallahu wasallam, sebagaimana, ya, cangkir yang sudah terbalik. Antum isi apa saja, mau susu, madu, apa saja nggak akan menerima. Karena apa? Sudah terbalik. Nah demikian. Maka saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita, ya, dari praktek riba ini.
Kemudian saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bahaya riba juga bahwa riba ini adalah kezoliman. Dan kezoliman itu akan mendatangkan kegelapan kelak di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah ya orang-orang yang lalai mengira janganlah kalian mengira Allah Subhanahu wa taala lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Jadi orang yang zalim tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibalas di dunia, nanti akan dibalas di akhirat. Ya. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan azab untuk orang-orang zalim itu kelak di hari kiamat. Di mana setiap manusia, mata-mata manusia terbelalak. Kapan itu? Di akhirat. Tercengang. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Ya, mereka tertunduk. Apa yang mereka bisa perbuat? Yang ada penyesalan. Ditambah lagi kezoliman akan menghabiskan kebaikan-kebaikannya. Ya, karena ini bentuk kezoliman, menzolimi, memakan harta orang lain dengan batil. Kita sudah sebutkan, mungkin antum pernah dengar hadis tentang al-muflis, orang yang bangkrut, yang awalnya datang dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, tiap hari sholat, rajin baca Quran, tapi riba terus, kezoliman. Ya, memakan harta orang lain dengan kezoliman, dengan hak tanpa hak, dengan batil. Nah, kemudian saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, orang yang makan riba akan terhalangi dari pintu-pintu kebaikan. Apa diantaranya tadi yang sudah kita singgung? Saling tolong menolong, ya, memudahkan orang yang kesulitan. Bahkan padahal Nabi telah memotivasi kita, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan ya seseorang di dunia, maka Allah akan mudahkan kesulitannya kelak di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan di dunia, ya, maka Allah akan memudahkan ya kesulitannya di dunia dan di akhirat. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa melakukan praktek riba, maka yang dalam benaknya gimana mendatangkan uangnya ini menghasilkan, gimana uangnya ini membuat dia kaya, gimana uang ini bermanfaat. Nggak ada istilah gratisan, semua harus dengan bayar, sehingga dia menjadi budak dunia. Ya. Demikian. Maka tidak ada istilah dalam benak dia, tidak ada istilah dalam diri dia, istilah gratis. Semua harus mendatangkan manfaat. Nah, ini keliru. Maksudnya harus mendatangkan uang, mendatangkan manfaat duniawi. Nah, demikian. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi juga telah mengatakan al-muslim akhul muslim. Yang antara satu muslim yang satu dengan yang lainnya bersaudara. Nah, demikian. Makanya di antara bahaya riba adalah ar-riba yaqtul masyair syafqah indal insan. Maka riba ini akan menghilangkan, memusnahkan ya sifat empati, belas kasih kepada manusia. Karena kalau ketika ada orang kesulitan, ya dia mau bantu kalau ada apa? Ribanya. Nah, demikian. Orang dalam kondisi sulit malah dia cekik lagi. Gimana itu? Ya. Sudah jatuh tempo ya kontrakannya dia minjem, sudah dalam kondisi sulit ya malah dicekik lagi. Nah, demikian.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga riba akan ya menjadikan permusuhan, ya akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Ikhwan fillah azinallahu yakum, demikian barangkali beberapa poin-poin yang bisa disampaikan. Intinya ya riba ini adalah sesuatu yang bahaya, ya baik di dunia maupun di akhirat. Maka hendaknya kita terus memotivasi diri kita untuk belajar, terutama tentang riba, ya model-modelnya sekarang ini, ya di masa saat ini model-model praktek-praktek riba, pinjam meminjam dan demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga diri kita dari riba dan terus bekali diri kita dengan ilmu. Dan demikian. Kita ada tanya jawab? Ya, silakan jika ada yang bertanya. Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih. Suatu hari adik ipar saya minjam uang. Waktu itu sekitar 3 juta. Ya. Karena sepertinya temponya yang dia minta itu agak lama dan kita kan mengetahui ada inflasi begitu saja. Kalau nanti 3 tahun lagi dia baru balik kan 3 juta sekarang dengan 3 juta nanti tentu nilainya berkurang. Sehingga kami berinisiatif waktu itu saya meminjamkan dalam bentuk emas 3 gram supaya dia jual sendiri emas itu. Adik saya jual sendiri emas itu, silakan ambil uang itu untuk dia pakai sesuai kebutuhan dia, nanti balikkan lagi ketika dia mampu dalam bentuk emas lagi begitu Ustaz. Jadi tidak dalam bentuk uang. Apakah yang demikian itu diperkenankan secara syariat? Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, saya baru aja dapat tadi pagi tentang kripto gitu ya Ustaz ya. Di sini disebutkan pembicaranya seorang ustadz juga gitu, kripto yang dibolehkan begitulah kurang lebih gitu Ustaz. Apakah memang demikian adanya, sudah ada kripto syariah begitu Ustaz? Saya pun tidak begitu paham tentang kripto, cuman yang saya tahu kripto ini kan tidak syar'i begitu Ustaz. Yang mohon diberi penjelasan begitu Ustaz. Terima kasih. Baik. Jadi untuk masalah yang pertama, hutang emas dibayar dengan emas, ya. Baik. Maka di sini disebutkan ada fatwa para ulama tentang hal ini, bahwa dibolehkan meminjam emas ataupun perak, ya, yang dijadikan dinar dan dirham dalam bentuk timbangan dan boleh juga dalam bentuk dengan nilai mata uang jika timbangannya tepat dan dibayar dengan nilai semata uang yang sesuai dengan timbangan tersebut. Ya, ini dan dibayar dengan timbangan bukan nilai mata uang. Ya, jadi ini dalam fatwa, ya, maka ini dibolehkan. Tapi intinya beratnya sama. Nah, kalau emas itu dalam bentuk mata uang, ya sesuai nilai mata uang. Tapi kalau berat dengan berat, ya maka sesuai dengan beratnya. Ini boleh. Mas Antam, gimana maksudnya? Ya logam mulia, ya benar. Ya maksudnya dengan logam murni gitu kan, ya itu boleh. Tapi intinya dengan berat yang sama. Ya sebagaimana uang, kita pinjam uang, bayar dengan uang yang semisal. Ya, karena adapun emas begitu juga, pinjam emas, ya kita beli dulu. Dia pinjam uang, tapi kita solusinya kalau uang nanti bisa inflasi dan yang lainnya. Terus tapi kita dulu beli emas ya, 1 gram atau 2 gram, kemudian kita berikan, kemudian setelah itu dia mau jual lagi emas itu silahkan. Tapi intinya ketika kita meminjamkan emas 1 gram, maka dibalikan emas 1 gram juga. Ya.
Jadi yang dilarang itu adalah jual beli emas dengan emas langsung. Saya punya emas, kamu punya emas, kita jual beli nih. Yang satu emasnya ada, yang satu emasnya nggak ada. Itu nggak boleh. Maksudnya yang satu ada di hadapan kita, yang satu lagi masih di rumah. Berarti satu kontan, yang satu tertunda. Ini namanya riba nasiah. Walaupun nanti ya 1 gram juga akan diberikan, tapi nggak boleh, harus tunai. Itu jika jual beli. Kalau ini kan akadnya pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam akadnya ya intinya tidak boleh melebihi, artinya harus sama beratnya dari yang dipinjam. Itu saja. Nah, seperti itu. Jadi wallahu ta'ala dari fatwa ulama tentang pinjam meminjam emas ini boleh ya. Adapun larangan yang dalam hadis itu larangan jual beli emas dengan emas. Nah, demikian. Maka hutang yang baik maka hukumnya berbeda sama sekali dengan jual beli. Wallahu ta'ala alam. Nah, adapun dengan kripto sebenarnya ana juga kurang memahami. Jadi dia dibuat seperti berharga uangnya ini. Jadi ana kurang tahu tentang ini apa. Intinya barangkali bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain yang memahami model kripto ini, tapi intinya ana pribadi sesuatu yang belum jelas bagi kita, maka sikap kita yang pertama adalah apa? Ya, sikap kita adalah tawakuf, berdiam, ya, atau bentuk warok kita tinggalkan, ya. Maka istilahnya adalah Nabi mengatakan innal halala bayyinun, halal itu sudah jelas. Kemudian wa innal harama bayyinun, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan di antara keduanya itu ada perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Nah, para ulama menyebutkan syubhat di sini artinya bukan berarti dalam syariat itu ada yang enggak jelas hukumnya. Jelas, setiap ya transaksi dalam yang kita lakukan pasti ada hukumnya, halal atau haram. Tapi ada yang tahu, ada yang tidak. Maka syubhat di sini nisbi, tergantung orangnya. Bagi seorang ulama yang tahu ataupun seorang ustadz yang menggeluti langsung dalam masalah kontemporer, dimasukkan dalam kaidah-kaidah sehingga dia tahu, oh ini haram. Tapi bagi yang lain yang tidak tahu, itu syubhat bagi dia. Sehingga jangan dia langsung ya bertransaksi dengan itu atau langsung menggunakannya sampai jelas baginya. Adapun ana wallahu ta'ala mana belum tahu model dan konsep tentang kripto. Wallahu ta'ala. Ya, silakan. Izin Ustadz, mau tanya, kalau misal kita beli emas di Antam itu kan biasanya kita ambil nomor antrian, terus kita ke CS, lalu menyelesaikan proses administrasi dan sekalian bayar. Setelah itu kita ambil lagi nomor antrian, baru ngambil emasnya. Mungkin ada jeda sekitar 5-10 menit. Apa itu termasuk tunai atau termasuk riba itu Ustaz? Jazakallah. Ya, jadi memang pembayaran itu tidak boleh tertunda walaupun beberapa saat. Sampai gini, antara kita dengan orang yang menjual tersebut ya, maka tidak boleh berpisah. Nah, demikian. Adapun ini gimana? Yang menjual lembaga dia, toko. Pembayaran, setelah kita pembayaran kita antri lagi untuk mengambil emasnya. Jadi yang Anda ketahui adalah ketika antara Anda dengan antum jual beli emas, ya, maka tidak boleh berpisah. Ketika antum mau kamar mandi ataupun yang lainnya, jadi ataupun ada keperluan, oh saya mau ke toko itu, ya. Tidak boleh berpisah, kita harus ke sana dulu. Jadi nggak boleh berpisah sampai selesai, ya, sampai selesai jual belinya.
Adapun tadi jual beli emas antam tadi dengan sudah pembayaran kemudian ngantri lagi baru diberikan, wallahu taala alam. Apakah ini termasuk tunai atau tidak? Barangkali nanti ana cari lagi tentang hal ini. Itu masih dalam satu toko. Ya. Jadi pada dasarnya tentang ini riba nasiah ya, karena terjadinya ketika terjadi pembayaran, ketika seorang menyerahkan emas, kemudian pihak yang memiliki emas tidak langsung menyerahkan, ya. Uang, ya. Nah, tadi juga ada penjelasan apabila berbeda tadi ada perak dengan emas, ya. Fa idza ikhtalafatil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau berbeda maka boleh berlebih. Emas dijual dengan perak boleh berbeda ukurannya. Akan tapi satu syaratnya kontan. Nah, itu jadi kenanya di kontan. Emas tadi. Ya. Barangkali perlu ana pelajari lagi batasan ya untuk dikatakan itu kontan terpisah, tertunda atau kontannya. Bagaimana dengan jeda yang sedikit ya, nah seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Di sini disebutkan untuk jual beli barang-barang ribawi kadarnya harus sama, harus serah terima di tempat transaksi sebelum berpisah. Jadi jika di tempat tersebut, misalnya di toko tersebut transaksinya ya barangkali setelah pembayaran kemudian butuh mencatat ya, bisa kita beli emas gitu kan di toko emas, setelah kita bayar dicatat dulu, mungkin dimasukkan, kemudian diserahkan selama di majelis akad tersebut, maka itu termasuk kontan. Nah, yang tidak kontan ini ketika bayar emasnya nggak ada di tempat nih, tunggu Pak ya, emasnya kita jemput dulu di sana. Nah, itu tidak kontan. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam, demikian cukup. Izin bertanya Ustadz, Ya. Semisal kalau misalnya kita tadi terkait emas sudah membeli emasnya dan memang dahulu tuh kita tidak tahu dan itu tergolong riba, maksudnya tidak kontan membeli emasnya. Nah jadi kan berarti tadi hendaknya kita bertobat, yaitu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Nah namun bagaimana untuk emasnya, karena emasnya tuh masih ada sama kita. Maksudnya kan tadi emasnya sudah terbeli, sudah terlanjur terbeli, tapi waktu itu kita tidak tahu kalau misalnya kalau tidak kontan itu riba gitu, tapi tidak tahu pas itu. Nah sekarang kan sudah tahu dan kita memang kedepannya bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dan menyesalinya. Namun emasnya masih ada, bagaimana itu Ustaz? Ya, setelah kita mengetahui bahwasanya ini tidak boleh jual beli emas dengan uang tertunda atau emasnya yang tertunda, maka setelah kita tahu ya segera, Bang, ini setelah anda pelajari nggak boleh praktek seperti ini. Ya sudah, saya antar emasnya ya sekarang. Nah seperti itu, ya diserahkan saja. Cukup seperti itu. Ya kita bertobat, maka yang telah
yang sebelumnya, maka semoga Allah mengampuni. Ya, kemudian selanjutnya segera selesaikan. Ya, yang sebelumnya transaksi adanya riba nasi'ah penundaan, maka harus segera janjian, kapan bang waktu sempat hari ini. Ya, kalau bisa pun saat ini jika memungkinkan. Hah? Belinya online. Nah, itulah dia. Jual beli emas online itu terkena penundaan karena pembayaran dulu baru uang barangnya masih di perjalanan. Ya. Ini barangnya sama kita. Tapi antum sudah bayar. Ya sudah, ya antum bertobat, ya sudah selesai. Anak kira begini. Barang belum diserahkan. Antum menjual emas tapi tertunda. Orang sudah transfer ke antum, tapi antum belum serahkan emas ini, ya harus segera serahkan. Tapi kalau antum jual beli online, antum beli udah transfer baru emas itu sudah sampai sama kita, ya nggak mungkin kita balikkan lagi kan, karena itu memang sudah kita beli. Makanya insya Allah tidak mengapa dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala. Jadi tadi tambahkan, jadi kalau sekiranya mungkin dia masih dalam majelis akad, insya Allah masih termasuk dalam tunai, karena memang emasnya juga ada di situ, cuman ada butuh prosesnya karena memang ini yang termasuk nasi'ah itu gitu. Contohnya di sini yang lain, orang membeli emas 24 karat ingin dibarter dengan emas 21 karat, timbangnya harus sama. Kalau nggak mau ya jual satunya, yang misalnya yang murah atau yang mahal untuk beli emas yang lebih ini. Nah, tapi kalau mereka sepakat, tapi emas 24 karatnya baru diserahkan seminggu ke depan. Nah, ini yang dia tidak tunai. Barang tidak di tempat. Yang satu ada atau uang ya, membeli emas dengan uang, nah itu harus tunai. Jadi tadi barang-barang riba tadi itu kita ingin beli perak ya dengan ditukar dengan emas, itu boleh, tidak harus 1 kilo berbeda, tapi harus tunai. Uang dengan emas itu harus tunai, walaupun nggak mesti sama kan. Nah itu dia. Tapi kalau uang dengan uang itu harus sama. Walaupun uang baru, uang lama, uang lecek-lecek ya dengan uang baru. Ya, yang baru keluar itu sama, demikian. Demikian ya yang barangkali yang bisa disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengetahui yang hak dari yang batil. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.